Pada tahun 1992, di sebuah desa kecil di Matesih, Karanganyar, terdapat dua sahabat yang sudah mengenal satu sama lain sejak balita, Widya dan Dani. Meskipun berbeda usia beberapa bulan, tumbuh bersama di lingkungan yang sama, saling berbagi kisah dan tawa. Mereka sudah tak terpisahkan, baik saat bermain di sawah, merangkai cerita di bawah pohon jati, maupun ketika belajar bersama di sekolah yang hanya memiliki satu kelas untuk semua angkatan. Widya adalah gadis yang ceria, penuh semangat. Sementara Dani adalah pemuda pendiam yang lebih sering menghabiskan waktu untuk membaca buku. Meskipun berbeda kepribadian, mereka selalu merasa nyaman bersama. Sahabat sejati yang satu sama lain tak pernah merasa canggung. Hari-hari berlalu, mereka tumbuh dewasa. Widya mulai menginjak usia remaja, dan pribadiannya semakin menarik perhatian banyak orang. Namun, dia tetap merasa nyaman hanya dengan Dani, sahabat yang selalu ada di sisinya. Bagi Widya, Dani adalah teman yang sempurna untuk berbagi segala hal, termasuk mimpi dan ketakutan. Setelah lulus SMA, Widya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kota. Sementara Dani tetap tinggal di Matesih, membantu orang tua di ladang. Meskipun terpisah jarak, mereka tetap saling berkirim surat dan bertukar kabar lewat telepon, meski hanya seminggu sekali. Selama beberapa tahun, Widya berkenalan dengan banyak teman baru di kota, bahkan beberapa kali berkencan. Namun, tidak ada yang pernah berhasil merebut hatinya. Dia merasa kosong, seolah-olah hatinya hanya untuk Dani, meskipun ia tidak pernah benar-benar mengerti mengapa perasaannya seperti itu. Sementara itu, Dani yang diam-diam merasakan hal yang sama, memilih untuk tetap menjaga jarak karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Pada suatu liburan panjang, Widya pulang ke Matesih. Ia merencanakan untuk bertemu dengan Dani seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Saat mereka bertemu di ladang dekat rumah orang tua Widya, perasaan yang selama ini terpendam tiba-tiba muncul begitu saja. Widya menyadari bahwa perasaannya pada Dani bukan hanya sebagai sahabat, tetapi lebih dari itu. Dani yang selama ini juga memendam rasa yang sama, akhirnya mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Widya, Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku merasa aku sudah lama mencintaimu lebih dari seorang sahabat. Widya terdiam sejenak, tak menyangka bahwa perasaan yang sama ada di dalam hati Dani. Ia akhirnya mengakui, "Aku juga merasakannya, Dani. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka saling mengungkapkan perasaan mereka yang selama ini terpendam. Membiarkan cinta mereka berkembang begitu alami, seperti aliran sungai yang tenang namun kuat. Setelah perasaan itu diungkapkan, Widya dan Dani mulai menjalani hubungan mereka dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Mereka tidak terburu-buru. Setiap hari bersama, setiap percakapan selalu membawa kebahagiaan baru. Mereka belajar lebih banyak tentang satu sama lain, berbagi impian dan harapan, dan
terasa semakin dekat. Namun, ada satu hal yang mereka tidak sadari. Meskipun mereka saling mencintai, mereka masih merasa ada sesuatu yang tertunda. Sesuatu yang belum mereka lakukan. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon jati di halaman rumah, Dani bertanya, "Widya, apakah kamu pernah membayangkan masa depan kita bersama?" Widya tersenyum. "Tentu saja. Aku sudah membayangkannya sejak kita pertama kali bermain di sini." Dani terdiam, lalu berkata, "Kalau begitu, aku ingin mengajukan satu hal. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Maukah kamu menikah denganku, Widya?" Widya tercengang, tapi hatinya melompat kegirangan. "Tapi kita sudah saling mengenal begitu lama. Kita sahabat, Dani." Dani mengangguk. "Iya, kita sahabat. Dan aku ingin melanjutkan kisah kita lebih jauh. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpamu." Dan hari itu, mereka memutuskan untuk menikah. Tanpa acara yang rumit, tanpa perayaan yang mewah. Hanya mereka berdua dan keluarga yang sudah tahu betul bagaimana perjalanan panjang mereka. Cinta yang tumbuh dari persahabatan yang akhirnya menyatukan mereka di pelaminan. Tahun demi tahun berlalu, dan Widya serta Dani hidup bahagia bersama. Mereka membangun keluarga yang sederhana namun penuh cinta. Anak-anak mereka tumbuh di lingkungan yang sama seperti yang mereka alami, dengan nilai persahabatan dan cinta yang mendalam. Widya dan Dani selalu mengingat bagaimana mereka memulai perjalanan ini dari sahabat menjadi pasangan hidup, hingga akhirnya menikah tanpa mereka sadari sebelumnya bahwa cinta itu sudah ada sejak lama. Cinta yang tumbuh dalam persahabatan adalah salah satu cinta yang paling murni. Kadang kita terlalu sibuk mencari cinta di tempat lain, padahal cinta sejati bisa saja ada di samping kita, tumbuh perlahan tanpa kita sadari. Kadang, waktu yang tepat datang begitu saja tanpa kita rencanakan. Bagi kalian yang punya cerita tentang cinta dan ingin dibagikan, silahkan email ke kami di radiocintaid@gmail.com. Dan setiap cerita yang kalian kirimkan, kami akan buatkan lagu khusus sesuai dengan kisah cinta kalian. Berdua tertawa tanpa sadar, jalan yang kita tempuh
Ternyata cinta itu bukan kata yang berani, tapi sebuah kisah yang kita tulis tanpa tahu. Dijalani kita berdua, menikahi sahabat sendiri tanpa kita sadari. Cinta tak selalu datang dengan kata, kadang ia datang tanpa disadari. Bersama sahabat yang sudah lama, menjadi pasangan hidup seutuhnya. Kita memilih bersama, sahabat sejati kini menjadi cinta. Tanpa kita tahu cinta ini sudah ada, menikahi sahabat sendiri tanpa disadari. Radio Cinta terus bercerita, menjaga